dari apa yang dibahas pada malam hari ini. Sebelumnya, manakala nanti ada waktunya Isya, kita kepada salat dulu, kemudian dilanjut kembali. Kajian tersebut mengambil tema yaitu dihukum tanpa larangan. Jadi mohon teman-teman untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian KJM, kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan Diwa. Jadi kalau ingat Diwa ini ingat Sri Mulat. Ingat gak? Asmuni. Kabupaten Jombang yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Dan kita juga perlu tahu bahwasannya nikmat yang Allah beri itu juga bentuk ujian. Ini kita perlu ngerti. Jadi nikmat itu bukan sekedar nikmat yang hanya perlu disyukuri. Tapi nikmat ini merupakan apa? Ujian. Dikasih nikmat sehat, Allah uji. Sehatnya mau dipakai apa? Dikasih nikmat waktu luang, sama Allah diuji. Waktu luang yang Anda punya dipakai untuk apa? Diberi nikmat kekuatan, diberi nikmat kecerdasan, diberi nikmat kekayaan.
itu selain dia merupakan karunia Allah, maka nikmat itu pun juga berarti sebagai ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Maka orang yang sukses ketika diuji dengan musibah itu lebih banyak dibandingkan orang yang sukses ketika diuji dengan nikmat. Karena orang itu ketika diuji dengan nikmat, dia tidak merasa bahwa dia sedang diuji, sehingga dia menganggap cukup disyukuri. Dia menganggap cukup apa? Disyukuri. Sehingga itulah kenapa kalau memang bisa milih, seharusnya ya kita milih ujian itu yang mudah atau yang susah. Kalau bisa milih, mau yang mudah apa yang susah? Lebih mudah diuji kesulitan dibanding kemudahan. Berarti antum kalau disuruh milih, diuji mudah atau diuji susah? Kan? Saya ulang ya. Lebih banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kesulitan dibandingkan orang yang sukses ketika diuji dengan kenikmatan. Dalam keadaan setiap ujian itu kan dilihat hasil akhir. Sukses atau tidak, berarti sakjane kalau mau jujur kita lebih milih miskin dibanding kaya. Karena antum miskin lebih besar peluang suksesnya dibanding kalau antum kaya. Kalau miskin gak iso neko-neko kan? Coba antum kaya, belum tentu di Arroyan sekarang kan? Bisa jadi antum di Singapura sekarang. Bisa jadi antum sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Mekah lumayan bagus, Kuala Lumpur, Prancis, Paris, kan begitu. Nah maka sudahlah, intinya apapun itu yakini bahwa nikmat itu bukan sekedar perlu disyukuri, tapi kita meyakini bahwa nikmat itu pun termasuk apa? Ujian. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita akan membawakan tema yaitu diazab tapi tidak terasa. Jadi diazab kalau terasa itu bagus. Diazab. Kemudian Anda kroso bahwa Anda sedang diazab, maka akan muncul kemungkinan Anda melakukan muhasabah. Melakukan apa? Muhasabah. Karena tujuannya azab itu ya supaya kita kembali kepada Allah. Tapi yang repot sudah diazab, dia tersiksa, tapi tujuan dari azab supaya Anda kembali, itu tujuannya tidak tercapai. Sehingga terus Anda akan tersiksa di dalam azab tadi, di mana endingnya tidak ketahuan kapan. Nah maka gambarannya mirip dengan ini. Antum semuanya insya Allah sudah hafal dalam surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini yang repot. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, hal ataka hadithul ghashiyah, datangkah kepadamu berita tentang al-ghashiyah, perkara tentang huru-haranya hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, kamu akan lihat wajah manusia pada hari itu yang sekarang ini tidak mau menunduk kepada Allah, nanti wajah-wajah mereka itu tertunduk karena penyesalan. Dan mereka menyesal, Allah Ta'ala firmankan bukan karena mereka tidak beramal. Karena Allah Ta'ala firmankan amilatun. Mereka itu apa? Beramal. Bahkan amalnya bukan amal sing penting amal.
Allah sifati amalan itu nasibah. Nasibah apa? Ta'ibah. Capek. Mereka beramal serius, totalitas, kerja keras sampai mereka capek. Endingnya apa? Tasla naran hamiyah. Justru kelelahan mereka tidak mengantarkan mereka memetik buah manis di surga, tapi kelelahan mereka menjadikan mereka masuk neraka. Sama seperti orang yang diazab, dia tersiksa, dia sengsara, tapi kesengsaraan itu tidak membawa kebaikan. Nah, maka seputar itu insya Allah yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya insya Allah nanti sampai seperti biasa ya, jam 9 kurang seperempat kira-kira seperti itu. Setengah 10 menisa nih jam rolas ya. Sekitar itu kita akan bahas. Yang pertama, insya Allah kita semua sudah sering mendengar ayat ini di dalam surah As-Sajdah. Dalam surat apa? As-Sajdah. Allah Ta'ala firmankan seperti ini. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini ayat bukan sekedar ayat yang Allah itu menunjukkan Allah itu keras, Allah itu syadidul iqab, Allah itu akan menghukum kamu. Enggak. Ini ayat disebutkan oleh para ulama ayatur rahmah. Ini ayat apa? Rahmat. Padahal ngomongnya apa? Azab. Wala nudhiqannahum. Dalam ayat ini artinya begini. Dan pasti kami akan menjadikan mereka itu merasakan. Ada kepastian di sana. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu mengatakan begini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab dengan lisan. Ada pertanyaan yang tidak terjawab dengan penjelasan. Ada pertanyaan yang tidak terjawab dengan tulisan. Kenapa? Li'annal mas'alata mas'alah dzauqiyah. Karena yang Anda tanyakan itu bukan jawaban yang cukup dengan telinga, dengan mata, dengan lisan. Tapi apa? Dzauqiyah. Dzauqiyah itu apa? Rasa. Artinya, menurut Al-Imam Al-Ghazali, ada perkara-perkara yang antum baru ngerti kalau antum merasakan. Contoh, tak kasih contoh. Saya tidak kurang-kurang materi pengajian tentang sabar itu tidak kurang. Kalau dikumpulkan mungkin 20 lebih. Dan itu materinya terulang. Bagaimana sabar menghadapi musibah, bagaimana sabar menghadapi orang lain, bagaimana sabar, banyak. Dan itu ngomong ya enak aja, ngomong aja. Sabar ya akhi, sabar gitu kan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang kalau sabar nanti Allah kasih ganjaran tidak dihitung sama Allah, loss. Itu ngomong. Tapi ketika kena pada diri sendiri, di bulan Ramadan yang lalu saya punya anak usia 8 tahun meninggal. Itu rasanya kayak kena bom atom, boom. Itu materi sabar hilang kabeh. Hilang di sini. Itu ayat tentang sabar, hadis tentang keutamaan sabar, perempuan kulit hitam yang sakit ayan, kemudian Rasul bilang kalau kamu sabar kamu dapat surga. Itu keutamaan orang yang sabar ketika anaknya dicabut nyawanya oleh Allah, dibikinkan rumah di surga namanya rumah pujian, Baitul Hamdi. Itu hilang. Itu pas saya mandi menjelang sahur. Mandi mau sahur. Kakak saya gedor-gedor pintu dibilang, anakmu meninggal, itu langsung lemes. Jadi tulang ini kayak langsung kena habis di presto. Jadi kayak makan ayam tulang lunak. Kayak moro-moro awake kan belum seret black jatuh di kamar mandi. Sudah lemes. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu itu akan lebih mendalam ketika kita merasakan, bukan cuma apa? Mendengar, atau bukan cuma membaca. Nah, termasuk ayat ini. Allah firmankan di dalam As-Sajdah 21 ini, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ. Allah tidak katakan aku akan ceritakan kepada kalian tentang azab umat terdahulu. Wes wakeh ceritane. Kaumnya Samud,
Ad segala macam, ya enggak? Ada yang dikirim angin, ada yang diteriakin malaikat, ada yang tanahnya dibalik, ada yang tanahnya jadi air likuifasi, ngerti? Itu cerita itu sudah banyak. Tapi ketika cerita itu sekedar cerita, maka tidak akan terasa. Maka Allah firmankan, aku bikin kamu merasakan. Wala nudhiqannahum. Apa yang Allah bikin kita merasa? Dan ini tidak ngomong kaya miskin loh ya. Wong melarat kena, wong sugih kena. Laki kena, perempuan kena. Yang sehat kena, yang sakit juga kena. Karena ini keniscayaan. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna. Dengan suatu azab kami akan bikin kalian merasa. Adna artinya apa? Di dunia ini. Dan azab dunia ini oleh Allah disifati dalam Al-Quran al-adzabil adna, azab yang rendah. Artinya apa? Antum pernah dengar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah disindir sama orang Yahudi. Pernah dengar ceritanya Ibnu Hajar disindir orang Yahudi? Pernah? Oh ya sudah, kalau pernah lanjut aja. Nanti yang belum pernah tanya sama yang pernah ya. Gak seru. Jadi orang Yahudi ini kuli panggul minyak. Bukan pedagang minyak. Pedagang minyak saya lumayan. Kuli panggul. Jadi badannya itu kotor, penuh dengan minyak. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar lewat di depan orang Yahudi kuli minyak tadi. Itu kudanya kuda bagus. Pakaiannya bagus. Imamahnya bagus. Terus orang Yahudi nyindir, bukankah kamu ini yang nabimu ngomong dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Penjara model apa ini? Jaran api, kelambi api, panganan enak, imamah api. Loh terus untuk saya kafir kan kata dia. Ini surga model apa? Kelambi ake lengoni, rai kemeringet, mangan gak enak, awak kesel. Ini nerakamu neraka apa, surgaku surga apa? Apa kata Ibnu Hajar? Gini loh mas, kenikmatan yang aku rasakan sekarang ini di dunia, aku punya kemewahan, punya kuda bagus, punya rumah bagus, makananku lezat, pakaianku indah. Kalau dibandingkan dengan apa yang akan Allah kasih untukku nanti di surga, yo ini rasanya kayak di penjara. Kalau dibandingkan dengan nanti yang akan Allah kasih di mana? Di surga. Dan kamu ini kata Ibnu Hajar, capek, melarat, miskin, kemudian makannya ndak enak, ben-bengi njaluk pijeti, kan sing mijeti, kerjone abot. Ini kalau kamu bandingkan neraka yang akan kamu rasakan, ya seakan-akan ini terasa neraka sudah. Ini terasa apa? Surga dibandingkan nanti yang bakal kamu rasakan. Dan tahu enggak orang Yahudi ini, kalau begitu tak masuk Islam aja weh saya. Timbang soron dunyo kerosoni koyok surga, nanti di akhirat tambah remuk. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka Allah sifati azab dunia ini apa? Al-adzabil adna. Jadi Anda diuji dengan ujian apapun di dunia ini, apa? Kecil. Mau dapat istri cerewet, kayak siapa yang istrinya cerewet? Angkat tangan. Nggak usah ngomong, dari wajah kelihatan. Iya, dari wajah kelihatan. Muka-muka yang kayak wajahnya kotak-kotak itu istrinya cerewet biasanya. Ya bu ya, betul kan bu? Bu, istri cerewet azab atau bukan? Lah nikmat dianggap ngono aja timbang ngamuk. Nah sudah, maka apa artinya hadirin sekalian? Maka apapun yang antum merasakan dari azab dunia ini itu kecil dibandingkan apa? Kalau ternyata nanti orang yang kena azab di dunia itu dia bakal masuk ke neraka. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Aku akan bikin kamu merasakan azab kecil katanya Allah di dunia ini sebelum nanti di akhirat kamu kena azab yang besar. Artinya apa? Aku timpakan kamu di dunia saja wes soroni, gitu loh. Terus Allah katakan apa? Tujuannya apa? Kok Allah ini seakan-akan kok pengen nyiksa kita? Dibilang
di dunia pasti diuji, di dunia pasti ndak enak, di dunia pasti capek. Kok kayak kejem banget? Apa yang Allah inginkan? La'allahum yarji'un. Supaya kita ini bisa kembali kepada Allah. Berarti ingat, kalau antum merasa diazab oleh Allah, naik mobil, belum lama kecelakaan, belum lama lagi nyerempet, tidak lama lagi radiator nyeplos, tidak lama lagi aki kering, tidak lama lagi ban meletus, tidak lama, kok kayaknya nikmat ini menjadi sumber azab dan terasa tersiksa. Dengan itu antum muhasabah, iki mesti ada yang salah ini, tidak mungkin kalau tidak ada yang salah. Akhirnya antum tobat, antum istighfar, antum mulai datang ke majelis taklim, antum mulai kenal yang namanya ustadz, mulai tanya, ustadz hidup saya kok gini ya, terus ustadz kasih nasihat, terus antum nyimper nomornya ustadz, setiap pagi ngelihat statusnya ustadz isinya nasihat terus, maka itu nikmat hakikatnya. Karena apa? La'allahum yarji'un, karena Allah menghukum kita di dunia tujuannya supaya apa? Kita kembali. Contoh, walaupun tentu tidak ada sedikit pun keinginan kita untuk menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Orang tua kalau mukul anak, yo ada sih sebagian kecil, tapi keumuman orang tua itu mukul anak kepingin anaknya baik atau kepingin anaknya tersiksa? Kepingin baik apa tersiksa? Kepingin baik. Bahkan ada orang tua sambil mukul itu sambil nangis. Dan saya dapat cerita itu langsung dari pelakunya. Jadi ada orang, dia sakau, ngerti sakau, jangkis. Masuk Jombang gak ngerti. Katanya di Jombang banyak katanya. Jadi sakau itu dia sudah mulai ya bang, tubuhnya itu meraung karena dia kecanduan narkoba. Sudah kuat, sudah badannya ini kayak dipukulin, kayak dicocok-cocok jarum, katanya kok sakit semua. Sudah, sama bapaknya diseret dari kamarnya, seret, dimasukin kamar mandi, disiram pakai shower, sama badannya itu dipukulin pakai apa? Sabuk, pak. Itu katanya dia apa? Saya lihat Ustadz, bapak saya sambil nangis ngelakuin itu. Coba. Jadi tujuan dia mukulin anaknya bukan supaya anaknya tersiksa. Kalau ada cara yang kamu tidak tersiksa tapi kamu bisa baik, aku lakukan itu. Tapi caranya cuma ini. Dan aku yo mentalak no hati. Apa mentalak no hati itu? Yo saya harus muatin hati untuk itu. Karena saya kepingin supaya kamu apa? Kembali ke jalan yang lurus. Dan Allah jauh lebih mulia dari semua itu. Betul gak? Nah maka itu ayat yang pertama. Jadi ingat, ketika antum merasa terkena azab dan keroso di azab, bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Kalau azab itu masih terasa menyiksa, itu artinya Allah kepingin antum baik. Saya mau tanya, ada ndak orang senang disiksa? Angkat tangan. Angkat tangan. Bu, tersiksa dengan cintamu mas. Coba ibu-ibu, ada yang suka disiksa bu? Bu, enggak tahu, saya pengajian di mana-mana, perempuan itu seperti penggembira saja. Bu, ada yang suka disiksa? Enggak. Coba yang laki-laki senang disiksa? Enggak ada. Nah, tapi hadirin sekalian, kalau antum keroso disiksa itu enggak enak, maka antum akan segera apa? Memperbaiki supaya saya tidak disiksa. Orang di penjara, kenapa dia di penjara? Supaya dia sadar bahwa kesalahan kamu ini bikin kamu tersiksa di penjara. Kalau kamu sudah terasa tersiksa di sini, harapannya apa? Kamu kapok gak baleni, kamu tidak akan mengulangi. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dikatakan begini. Saya bacakan teks hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas ibnu Malik, semoga Allah meridhoinya, Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Jadi Allah kepingin seorang hamba itu baik. Apa yang Allah lakukan? Ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman untuk dia di dunia.
Jadi dia oleh Allah dihukumnya di mana? Di dunia. Berupa apa? Penyakit, ujian dari keluarga, ditipu orang, kecelakaan, apalagi? Tidak bisa merasakan nikmatnya makanan, tidak bisa tidur malam. Di mana Allah menghukum dia, mengazab dia di dunia, tujuannya apa? Kalau nanti dia wafat, urusannya dia dengan dosa selesai. Masuk kuburan tinggal apa? Istirahat. Itu ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika Allah menginginkan kebaikan. Itulah dari sini kita ngerti, ada satu riwayat atharnya sahih. Atharnya apa? Sahih. Tapi jangan ditiru. Oh, kelasnya makomnya beda. Ini makom aulia ini, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu disebutkan dalam athar, kalau 3 bulan tidak sakit, itu tahajud sambil nangis. Dosa opo ya Allah sampai saya tidak sakit. Kalau kita kan dibalik, kalau sakit, dosa opo kok sampai loro. Loh ngawur wake dosamu. Kok tanya dosa opo? Bahkan perasaan tidak punya dosa itu yang bikin kamu diazab sama Allah. Apa salahku? Loh, wurai, wake salahmu. Bojomu teko raimu merengut, itu salah itu. Lalu terus gitu ketika suami tidak pulang, salah apa saya ini suami tidak pulang? Bu, sudah minum obat? Jangan-jangan hilang kesadaran. Nah, maka hadirin sekalian, sampai para sahabat itu kalau 3 bulan mereka tidak sakit. Dan sakit favoritnya para sahabat itu apa? Humma. Humma itu apa? Greges. Adem panas. Itu idola mereka. Kalau kena adem panas itu seneng mereka. Kenapa? Karena ada satu hadis yang sahih, panasnya orang demam di dunia itu meringankan azabnya dia dari api neraka nanti di akhirat. Sehingga mereka itu ketika kena sakit demam, itu mereka langsung mikir, oh ini dosa sing wingi dikurangi dengan panas ini. Oh ini kemarin bohongin istri, saya bilang pengajian ternyata ngopi, ini disembuhkan oleh diobati sama Allah dengan sakit ini. Istri juga gitu, pamit sama suami pengajian, pengajiannya selesai andok di warung mie sebelah sana, ada warung barat jalan itu. Tapi ngakunya apa? Pengajian, maka sama Allah dikasih sakit panas, itu favorit. Nah sehingga ketika mereka tidak sakit dalam kurun waktu 3 bulan, mereka malah merasa salah. Allah kok sepertinya ninggal saya ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka yakin kullu bani adama khata', setiap manusia pasti salah. Terus ketika mereka yakin setiap manusia pasti salah, terus tidak ada azabnya Allah yang datang. Wah ini sama Allah dinteni di akhirat saya. Maka mereka khawatir, kalau kita kan tidak ada azab. Ya mesti takmir arroyan, ya apa? Duh. Ya apa? Kita begitu kita ini. Artinya apa? Artinya kita ini menginginkan sesuatu dari apa yang kita inginkan, ternyata akhirat kita tidak baik. Sudah ya? Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah kalau kepingin kebaikan untuk seorang hamba, hukumannya Allah percepat di mana? Di dunia. Tahu hukuman pancung tahu? Antum orang itu kalau sudah dipancung di dunia, di akhirat selesai hukumannya. Pencuri ditarik pergelangan tangannya, terus ketika sudah mulai kelihatan ugel-ugelnya tang, antum jangan bayangin malah diketok diculno ngawur. Habis diketok itu di sana ada tim dokter, langsung ditangani dokter, kasih obat, kasih bagaimana darahnya cepat berhenti yo diperban ngawur. Wah Arab itu kejem yo, ketok tangan. Luwe kejem maneh nyolong petik dikeroyok sak kampung. Mana lebih kejem? Mana lebih kejem? Nah sekarang kenapa mereka diazab seperti itu di dunia? Kok kesannya syariat Islam ini isinya medeni terus? Supaya apa? Akhiratmu selamat. Karena orang beriman itu orientasinya bukan dunia tapi
akhirat. Maka seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini speednya saya percepat gara-gara ini belum masuk ke materi, baru muqaddimah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya seorang laki-laki, "Ya Imam, ma balu qaumin yukhawwifunana?" Ya apa sih kita ini yo? Kok setiap kumpul temen itu isinya medeni terus. Ketemu temen neroko, ketemu temen ilatmu diketok, ketemu temen dicambuk. Kok ceritanya angker semua? Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kamu kumpul suatu kaum yang bikin kamu ketakutan di dunia, tapi kamu aman di akhirat, zen, bagus. Daripada kamu kumpul suatu kaum yang di dunia party-party, ngerti? Freddy S itu. Ini kan ceritanya istrinya ditangkap juga hari ini ya. Keren. Dan ini musibahnya penuntut ilmu ini. Kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, itu salah satu musibahnya penuntut ilmu itu apa? Tattabu'ul khabar. Senantiasa ngikutin apa? Berita. Itu musibah. Kenapa? Karena berita itu manfaatnya sekarang ini tok. Apa manfaatnya? Ngilangi penasaran. Nanti tahun depan manfaat enggak? Antum sampai kuota habis ngikutin Freddy Sambo, Barada E, Barada J, Kamarudin Simanjuntak, Diolipa, sampai apal saya namanya, astagfirullahaladzim. Sampai apal loh, korban juga ini. Ibu-ibu ngikutin enggak beritanya, Bu? Lesti, Rizky Bilar, KDRT, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu belum tahu, ustadznya sudah tahu. Ini musibah di atas musibah ini. Tahu Bu ceritanya? Mau tak cerita nih sekarang? Gini loh Bu, seru loh. Astagfirullahaladzim. Nah ini musibah. Penuntut ilmu itu sama Allah diuji memang dengan ramenya berita. Tapi apa? Kalau kamu tinggalkan berita ini, kamu fokus dengan ilmu, akhiratmu selamat. Nah sudah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan lebih menyenangkan kumpul orang yang terus nakut-nakutin kamu, tapi akhiratmu akhirnya apa? Aman, selamat. Daripada kamu kumpul orang, didik-didik, tenang bro, tak atur. Bojoku ngamuk, tinggal aja bro, party bro. Apa bojo ngamuk deloi. Lagi cerita, aku golek maratua. Lah, apa ngurusi maratua? Ijol maratua. Gitu segala macem. Nah kalau antum kumpul orang seperti itu, dunia happy. Iki temen akrab ini, sip ini, tenanan iki. Gak tau nang ngaroyan, gak masalah. Yang penting koncone kayak gini. Tapi akhiratnya apa? Remuk. Nah maka itulah tujuannya Allah. Maka Allah Ta'ala melalui hadis Nabi SAW mengatakan, kalau Allah kepingin kebaikan untuk dirimu, hukumannya sama Allah diapain? Dipercepat. Tujuannya supaya apa? Enggak, ini ada jam yang error atau apa? Adzan Isya dulu ya. Baik, insya Allah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan ba'da adzan Isya. Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nah maka intinya hadirin sekalian, ketika hukuman itu di dunia masih antum rasakan, maka istish'ar birahmatillah, maka rasakan bahwa itu pada hakikatnya merupakan bentuk kasih sayangnya siapa? Allah. Karena Allah tidak ingin membiarkan antum terus di dalam perbuatan dosa tadi. Allah tidak mau biarin, maka sama Allah dihukum. Nah, sekarang sebaliknya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, tapi ketika Allah Ta'ala menginginkan keburukan untuk hambanya. Jadi Allah tidak kepingin anda baik. Apa yang Allah lakukan terhadap anda? Amsaka anhu dzambahu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sama Allah dosanya dibiarin. Kalau bahasa kita apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan itu rumus. Anda tidak akan temukan rumus yang lain. Ketika itu istidraj, apa Allah Ta'ala firmankan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak keroso. Kalau mereka terasa, itu bukan istidraj. Kalau mereka terasa, itu azab yang menyelamatkan, yang menunjukkan Allah kepingin dia baik. Tapi ketika dia diazab oleh Allah di istidraj, dosanya dibiarin. Coba, jualan susu, campur sama air. 15 tahun tidak pernah ketahuan. Aku welut kok diweluti. Tidak pernah ketahuan, dikira dia itu karena kepandaiannya dia, karena kelihayannya dia. Ternyata apa? Allah tertawa di atasnya dia. Apa yang Allah tertawakan? Kamu tidak ngerti bahwa kamu tidak ketahuan itu bikin kamu tidak tobat-tobat. Orang selingkuh, na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah selamatkan rumah tangga kita semua, amin. Karena sekarang rumah tangga itu ujiannya berat ya. Facebook, Instagram. Saya tidak ngomong TikTok loh, Anda yang ngomong. Ketor, wajah-wajah TikTokers. TikTok, na'udzubillah min syarri dzalik. Apalagi Facebook ini. Facebook ini kan mempertemukan teman lama ya. Loh konco lawas. Kok si ayu? Mulai kirim permintaan pertemanan. Permintaan pertemanan diterima, kirim inbox, messenger. Messenger masuk minta nomor WA. Nomor WA masuk mulai chatting. Chatting masuk kopdar. Kopdar masuk hotel. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka orang yang selingkuh. Jadi ketika selingkuhmu sama Allah ndak dibongkar, itu bukan karena Allah sayang sama kamu. Lu ya opo, mana ada Allah sayang sama pelaku maksiat? Apa artinya? Allah membiarkan kamu di dalam kesesatanmu. Allah membiarkan dirimu di dalam kelalaianmu. Kalau terus lalai, sampai lupa bakal mati, sampai mati di atas kelalaian itu, apa yang terjadi? Surga atau neraka? Secara zahir tempatnya dia di mana? Neraka. Maka apabila Allah menginginkan keburukan, sama Allah amsaka dzambahu, sama Allah dosanya dia itu dibiarin dulu. Maka alhamdulillah kalau ada cerita ketahuan, ketangkep, kebongkar, itu bersyukur. Banyak na'udzubillah ya, astagfirullah, ini serba salah ceramah zaman sekarang ini. Karena kita ceramah apa gitu ya, wong niteni. Awas konku. Leon apa-apa tak ketok ceramahmu, tak sikat kon. Jadi modelnya nasehatin orang itu seakan-akan sekarang kayak ndak baik. Nah, sudah banyak pelaku-pelaku narkoba itu hadirin, pemakai. Itu setelah ketangkep kemudian keluar penjara, itu bersyukur. Ya pas ketangkepnya ngamuk,
getun, oh pokok ketangkep. Tapi setelah keluar penjara, bersyukur dia bilang apa? Coba saya tidak keluar penjara, mati saya. Coba saya tidak ketangkep, mati saya karena narkoba. Kalau saya mati karena narkoba, neraka tempat saya. Ketangkep, isin, ketakutan, tersiksa di penjara, bikin saya berhenti. Saya tobat, saya baca Quran. Kan ma'ruf ceritanya siapa? Freddy Budiman atau bukan yang Sambo, yang Budiman. Ya yang bukan pemakai saja tapi sudah bandar besar. Dan ini diceritakan langsung oleh ustadz yang membimbing dia 3 hari menjelang eksekusi mati. Saya lupa ustadz. Sudah itu dalam waktu 3 hari bisa khatam Quran beberapa kali. Dalam berapa? Dalam 1 hari bahkan 7 kali. Syuf. Itu bukan karena Allah benci sama dia. Justru karena Allah kepingin supaya kamu ketemu saya dalam keadaan baik. Nah sekarang hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 8 keadaan orang itu sama Allah diazab tapi tidak terasa. Ada berapa keadaan? 8. Ada thamaniyatu ahwal. 8 bukan sekedar keadaan, 8 ciri, 8 keadaan, 8 pokok 8 lah, sesuatu ada 8 ini. Itu mencirikan orang yang oleh Allah sedang diazab karena dosa yang dia lakukan, karena kemaksiatan yang dia perbuat, karena keburukan yang dia senantiasa lakukan, tapi dia tidak terasa. Nomor 1 dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini pangkalnya. Apa itu? Yub'idahu atau yub'iduhu anil ilmi wa ahlal ilmi wa ahlil ilmi. Allah jauhkan seseorang dari ilmu dan majelis atau ahli ilmu. Itu dihukum tapi kadang-kadang gak kerasa. Ada orang kaya raya, teken MOU kanan kiri, keluar kota, hidupnya di pesawat. Pulang ke rumah istri sudah tidur, anak sudah tidur, besok lagi disibukkan jadwal ngontrol perusahaan di sebelah sana, seminar di sana, pelatihan di sana, controlling di sini, teken kontrak lagi di sini. Sampai akhirnya orang itu tidak pernah telinganya mendengarkan ilmu. Itu kalau dia tidak pernah dengerin pengajian, dia tidak ngerti bahwa sama Allah dia sedang diazab. Dan ingat, Allah mengazabnya dengan nikmat loh. Nikmat apa? Harta dan kekayaan. Anda tahu koruptor enggak? Tahu? Atau punya kenalan koruptor? Coba kenalin sama saya, tak minta bantuan saya. Coba kenapa koruptor itu kan rata-rata, maaf ya, rata-rata, yo sebagian ada. Cuma kita ngomong apa? Keumuman. Ibu-ibu masih dengerin saya Bu ya? Bu, tidur aja enggak apa-apa kok. Sudah, rata-rata yang kita tahu Pak, koruptor itu kan hidupnya sudah cukup, minimal cukup. Dan kalau ngomong lebih lagi, roto-roto kaya raya. Sudah punya villa, mobilnya sudah 3, istri resminya 1, simpanannya tidak tahu berapa. Sudah banyak. Pertanyaannya, kenapa tetap dia korupsi? Allah azab dia. Uang yang dia punya, itu Allah tidak menjadikan dia mampu untuk menikmatinya. Allah masukkan ke dalam hatinya perasaan kurang. Sehingga dalam keadaan di rumahnya sudah banyak, di simpanannya sudah penuh, di bank yang dia simpan uangnya di sana sudah lebih-lebih, tapi tidak pernah punya pikiran ya apa menikmati uang ini. Yang dipikirannya apa? Ya apa menambah uang ini. Sehingga yang banyak tidak bisa dia nikmati, dia dikejar dengan sedikit yang terus dia cari. Sama seperti itu. Itu diazab sama Allah. Dia diazab wes sogeh pancet kerja. Azab bukan? Lo kita melarat agak kerja kok. Coba ayo. Lo kita ini mobil ya kadang-kadang ono, kadang-kadang rusak.
Sepeda motor siji alhamdulillah gak tahu diservis, penting ganti uli rutin. Itu pun mesinnya gak kasar, uli gak digenti, tapi tenang gitu. Teko nang aroyan. Syekh Islam ngimami, suaranya ganggu. Ini dia ngadab orang lain tapi dia gak terasa itu. Saking nikmatnya hidupnya. Coba. Nah, maksudnya apa di sini? Ada orang-orang yang memang oleh Allah dia itu nampaknya diberi nikmat padahal dia sama Allah diapain? Diadab. Nomor satu apa? Dijauhkan dari ilmu. Sampai dikatakan dalam ucapan para salaf, man lam yasma'il ilma. Ada dua riwayat. Dalam riwayat yang pertama, arba'ina yauman mata qalbu. Orang yang tidak mendengarkan ilmu, menulis ilmu, menyampaikan ilmu, atau mengamalkan ilmu, atau duduk di majelis ilmu, arba'ina yauman, 40 hari. Dalam satu riwayat, mata qalbu, hatinya mati. Dalam riwayat yang lain, taba'allahu ala qalbi, Allah gembok hatinya. Itu dalam satu riwayat berapa? 40 hari, ketahuan Pak. Dalam riwayat yang lain, dan ini juga riwayat yang kuat dari para salaf, thalathata ayyam, 3 hari. Tidak datang untuk mendengarkan ilmu, tidak membaca ilmu, tidak berusaha mencari ilmu. Berapa hari? 3. Mata qalbu, hatinya mati. Nah, sementara mereka matinya bertumpuk. Sudah harta yang dia cari melalaikan dari Allah, sebagaimana Imam Ahmad katakan apa? Qalilun yakfi khairun minal kathirin yulhi. Sedikit cukup lebih banyak daripada sedikit tapi cukup lebih baik dibandingkan banyak tapi bikin lalai, bikin susah. Nah, maka hadirin, ada orang yang tidak datang ke majelis taklim, dia tidak ngerti bahwa kesibukannya dia yang menjadikan dia tidak mampu duduk di majelis taklim itu azab dari Allah. Itu nomor satu. Dijauhkan dari apa? Ilmu. Ustadz, apa dalilnya? Ada. Dan antum insya Allah semuanya sudah hafal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, Allah mudahkan dia untuk mengerti ilmu agama. Mengertinya lewat apa? Majelis taklim, duduk, belajar, dengerin, tanya. Berarti ketika orang itu tidak duduk, tidak dengerin, tidak tanya, tidak nulis, tidak baca, Allah tidak kepingin dia baik. Kalau Allah tidak kepingin dia baik, apa namanya kalau bukan diazab? Ini jam sebelah mana lagi yang rusak? Oh, komat. Sebentar Pak Gatot ya, masih kurang 7. Masih kurang berapa? 7. Jarang-jarang loh ke Aroyan ini. Saya kangen sama panjenengan. Wajahnya orang Aroyan ini surga semua, Masya Allah. Yo ngoco lah Mas. Anda aminnya kok. Yo yang pantas itu amin itu yo. Malaikat yang ngerti mana yang aminnya cocok, mana yang enggak cocok itu. Tapi enggak apa-apa ya, husnudzon, amin. Sudah, yang pertama dijauhkan dari ilmu. Orang kalau sudah jauh dari ilmu, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia enggak ngerti mana baik, mana buruk. Semakin tidak cari ilmu, semakin tidak ngerti, semakin tidak ngerti, semakin tidak ngerti, akhirnya tersesat tapi tidak sadar. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kesian dia. Dikiranya benar ternyata salah. Kenapa? Tidak punya ilmu. Nah, maka kita sekarang Pak, yang Allah dudukkan di majelis ilmu harus banyak syukur. Syukurnya dengan apa? Yo ngajinya yang benar, yang serius. Kalau perlu nanti pulang disampaikan. Nomor 2. Apa ciri orang itu diazab sama Allah, tapi kesiannya dia tidak sadar bahwa dia sedang diazab. Dia tidak tahu kalau dia dihukum sama Allah. Nomor 2 apa? Illatut taufiq ila a'malil khair.
sedikitnya taufik untuk melakukan kebaikan. Taufik itu apa? Kemampuan. Jadi Allah berikan kemampuan dia untuk berbuat baik itu apa? Kecil. Saya pernah Pak datang ke rumahnya orang kaya dulu, tapi sebelum orang kenal sama saya. Kalau sekarang kira-kira ceritanya beda. Saya bawa proposal, abah saya bangun masjid, orang kaya, terkenal kaya. Tanya, kamu siapa? Saya bilang, saya kenalin nama saya. Sudah, tapi saya rasa kan tidak penting. Yang penting saya bawa proposal ini loh. Ini tanda tangan ketua, panitia, bendahara, kami bangun masjid, alamatnya jelas. Balik minggu depan ya. Balik saya minggu depan. Tidak ditemui, dikasih asistennya. Maaf, Fulan bin Fulan lagi sibuk, tidak bisa ketemu. Loh, titipan saya minggu lalu. Tidak ada berkas apapun itu. Wih, coba. Padahal kaya. Tapi untuk memberikan sedikit hartanya di dalam ladang kebaikan, Allah tidak beri kemampuan. Allah tidak beri apa? Kemampuan. Padahal duit Pak, tura-tura Pak, ngidu kalau ngidu duit, puduh. Soekarno-Hatta ngidu. Kita Pak, nimbo, metune receh, itu ngidu duit merah. Coba. Tapi kenapa akhirnya dia tidak mau dibukakan pintu kebaikan di depannya? Dia tidak bisa melewati kebaikan itu. Dia tidak bisa memanfaatkan kebaikan itu. Kenapa? Diazab sama Allah. Sehingga nanti sampai hari kiamat dia bilang apa? Rabbirji'un. Ya Allah balikno dilu ay. Kembalikan sebentar aja. Kan gitu. Dalam ayat yang lain apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku mau jadi orang baik ya Allah. Ini rumah mau tak lempit, tak jadikan uang, tak bawa ke notaris, jadi pondok pesantren. Itu sawah yang di sana ya Allah, tak lipat, tak jadikan uang, tak kirim untuk mobil operasional dakwah gratis. Ini ruko yang ada ruko, tahu ruko? Oh, ini besar juga ini. Ini bacan ini, asli. Makanya saya tadi agak gini-gini tadi. Ya, sudah punya ruko banyak, kosong semua, yo ndak payu disewakno, yo ndak juga dipinjemin buat orang siapa mau usaha gitu biar manfaat, hitung-hitung jagakno kan? Ndak bisa. Kenapa? Sama Allah diazab, tapi dia terasa? Ndak. Ustadz dalilnya apa? Dengerin. Antum biasa kalau hari Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Ayat paling terakhir apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Selesai urusan. Kita ini Pak di dunia bakal ketemu Allah enggak? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu ini semua kata Allah Ta'ala, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang baik, mau yang jelek, mau yang laki, mau yang perempuan, semuanya jalan. Bekerja capek. Kadhan. Tujuannya apa? Famulaqih, yang nanti di nihayatul mataf, di ending perjalanan kita itu ketemunya sama siapa? Allah Ta'ala. Nah, tapi kemudian Allah firmankan dalam Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Kalau kepingin ketemu sama Allah, senyum. Bayangin, antum senyum ketemu Allah. Allah senang ketemu antum. Antum ditunggu sama Allah. Syaratnya apa? 2. Nomor 1 apa? Falyamal amalan salihah. Maka ketika ada orang punya potensi beramal tapi tidak bisa, potensi ada, tapi tidak bisa. Itu ciri orang yang oleh Allah tidak dikehendaki pertemuan dengannya dalam keadaan baik. Diazab sama Allah. Soge,
tapi gak iso sedekah. Terus buat apa? Sehat tapi gak iso ibadah. Buat apa? Saya ceramahkan dari waktu khutbah Jumat. Antum belajar bahasa Inggris pernah? O-N-E. Bacanya apa? Kok bisa O-N-E dibaca one? Kok bisa? Terus apa lagi sih aneh-aneh itu loh. H dibaca apa? H. Tekan di. H kok H itu loh. W apa? Loh, kok ruwet men? Loh yang ruwet itu antum belajar bisa. Sampai bacaannya itu kayak orang Inggris. How are you man? What's up bro? Fine. Oh jadi inget yang acara di RCTI zaman dulu. Oh saudara. Tahu RCTI zaman dulu. Sudah astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi hadirin? Ketika seperti itu, maka dia ini pada hakikatnya bukan dia tidak mampu. Dia punya potensi, tapi potensinya oleh Allah tidak dijalankan untuk melakukan kebaikan. Kenapa bahasa Inggris bisa belajar dengan serius? Antum bela-belain datang ke kampung Inggris, antum bela-belain ikut pelatihan 3 bulan, antum bela-belain ikut sertifikasi TOEFL, antum bela-belain harus pakai spelling, listening, apalagi writing, terus reading baik. Kok? Kenapa? Sementara untuk akhirat, pernah ikut pelatihan akhirat 4 bulan gitu? Upgrading bacaan Al-Quran 1 pekan pernah? Meluko seminggu sepisan nih kadang-kadang gak teko kok. Gimana mau upgrading bacaan Al-Quran? Sementara jadi guru aja upgrading, iya enggak? Sertifikasi. Bisa. Kenapa? Prioritas. Karena akhirat bukan prioritas, akhirnya amalan akhirat tidak diutamakan. Dan orang yang tidak mengutamakan amalan akhirat itu diazab dalam keadaan tidak sadar. Para sahabat Nabi tahu enggak? Yang maaf ya miskin-miskin itu. Iri sama sahabat yang kaya. Tapi antum tahu irinya karena apa? Bukan karena makannya enak, sugih mangannya enak, mobilnya api, omahnya mewah, enggak. Yang bikin mereka iri apa? Orang kaya bisa sedekah. Saya tidak bisa. Jadi irinya mereka itu bukan karena kekayaannya, tapi amalan yang dilakukan oleh orang kaya. Berarti lihat ciri kedua, orang yang sama Allah diazab, tapi dia tidak terasa. Dijauhkan dari kemampuan melakukan amal soleh. Potensi ada, tapi tidak bisa. Eman apa enggak? Yang ketiga, saya persingkat. Yang ketiga, tamurru alaikal ayyam wa anta la taqra'ul Qur'an. Lewat beberapa hari ndak ngaji. Wes jujur ya, jujur. Siap ndak? Saya doain yang jujur, tak doain rumah tangganya baik. Yang bohong saya doakan istrinya cerewet. Saya doain kalau Anda bohong, tak doain istrimu cerewet. Angkat tangan yang sudah seminggu tidak ngaji. Bagus, bahagia rumah tanggamu insya Allah, amin. Angkat tangan yang sudah seminggu tidak ngaji, tidak mau Quran. Angkat tangan dari mushaf. 2. Yang lain hati-hati cerewet tuh istri. 3. Ayo, masjid loh ini, ayo. Ustadz kok membongkar aib, semangat. Nah, yuk bukan untuk membongkar aib, tapi untuk supaya kita kroso gitu loh. Ternyata kita gak dingonokno gak ngaku. Iya apa enggak? Dan ingat, apa yang Anda rasakan ndak ngaji seminggu ini? Apa kroso apa? Alah koro, lek gelisah ndak mungkin sampai seminggu ndak ngaji. Dari mana? Saya yakin seminggu ndak ngaji, tenang. Loh Ustadz kok yakin betul? Iya, kalau ndak tenang ndak mungkin dia ndak ngaji. Iya apa enggak? Ndak terasa. Nah, ndak terasa ketika meninggalkan Al-Quran itu azab. Ninggal Quran tapi gak kroso. Hati-hati, azab. Maaf loh yang sudah terlanjur ngaku tadi loh ya.
Panjenengan sama saya podo, kita sama saja ya. Cuma kebetulan posisi saya ngomong, jadi ketoknya kok yo oh gitu loh ya. Coba posisi saya mendengarkan ya kira-kira podo. Gitu aja. Ketika Anda tidak baca Al-Quran dan tidak ada terasa kayak sesuatu yang salah di sini, itu azab. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Nawawi mengumpulkan ucapan-ucapannya para ulama yang banyak dalam kitab At-Tibyan, dibilang apa? Man lam yaqra'il Qur'an fahuwa abtar atau aqta. Orang yang tidak baca Quran sedino tok tidak ngaji blas. Saya tidak ngomong seminggu loh ya. Sedino, seminggu kebangetan berarti maksud saya. Dibilang apa? Aqta. Aqta itu apa? Terputus hubungan antara dia dengan Allah. Terus kalau hubungan kita sama Allah putus, kita mau minta tolong sama siapa? Ayo. Kerasa susah enggak ngaji? Enggak kan? Nah, maka hati-hati. Ustadz, apa dalilnya? Ada. Coba lihat. Al-Quran syifa, betul apa enggak? Betul. Berarti kalau Anda sakit tapi Anda enggak punya jangkauan untuk meraih obat, itu azab atau bukan? Gini Pak, tak kasih contoh. Orang di penjara, na'udzubillah, nas'alullah salam al-afiyah, di penjara. Bu, ibu-ibu bikin dulu apa sih kok tolak-tolek? Enggak, kok nolehnya enggak ke saya apa? Ngelihat apa? Oh layar, astagfirullahaladzim, ini suudon, doa. Saya kalau sama perempuan itu husnudon susah saya. Sudah, orang di penjara. 2. Yang satu ndak dikasih makan, blas, ndak ketok, ndak mambu panganan. Yang satunya di penjara ndak boleh makan, tapi makanan ditaruh di depan jerujinya dia. Dalam keadaan baunya makanan itu dikipasi. Podo-podo gak oleh mangani. Yang satu ndak kelihatan, ndak bau sama sekali, ndak boleh makan. Yang satunya ndak boleh makan tapi diiming-iming. Mana lebih tersiksa? Mana lebih tersiksa? Sama seperti kita Pak. Obat di ngarepi moto. Obat di depan mata, ngarepi meripat iki obat. Tapi ketika obat itu ada, antum tahu awakku loro. Tapi antum obat itu mek dingin itu. Tersiksa enggak? Ya itu azab. Antum punya obat, tapi obat itu antum enggak kuasa minum. Dalam keadaan antum yakin, iki lek tak ombe aku waras. Kalau saya minum, saya sembuh. Nah maka ingat, yang ketiga, orang yang diazab sama Allah tapi dia tidak terasa, itu karena apa? Salah satu contohnya apa? Dia sudah lewat beberapa hari tanpa membaca Al-Quran. Apalagi, mohon maaf sekali, yang sudah tidak ngaji sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan. Bahkan ada yang ngaji terakhir itu 27 Ramadan 1443. Malam 17. Itu pun karena mengharapkan Lailatul Qadar. Tekau endi Pak Le? Ngaji setahun sepisan Lailatul Qadar itu loh. Malaikat yang ngerti lah. Kata malaikat jok guyon. Diguyon malaikat guyon arek iki katanya ngawur. Enggak bisa Pak. Sudah yang? Maka kalau antum tidak terasa ada yang salah di sini, itu sedang diazab tapi antum tidak terasa. Yang keempat, mahrum minal khusyu'i fis salat. Terhalangi dari khusyuk di dalam salat. Wis, kalau ini saya tidak usah kepanjangan karena saya pun keroso podo. Yo sedang diazab nampaknya sama Allah. Salat itu nampaknya konsen itu susah betul. Apalagi kalau salat gini ya, salat gini. Terus apa? Semacam itulah, kunci ketinggalan tempat wudhu. Lek kunci saya lumayan Pak. Handphone, aduh. Siapa imamnya? Syekh Islam, aduh. Terus berapa jam ini? Aduh.
batal, gak penak, gak batal. Saya pernah kejadian di Kasembon, di masjid yang saya biasa sholat. Itu saya ke masjid naik vario, itu HP saya taruh di bawah setir, karena ada lubang itu kan. Sudah, waktu itu maghrib dan harinya hari Ahad, ingat betul saya. Jadi kalau hari Ahad itu di masjid kami banyak bis kendaraan musafir itu ikut sholat maghrib kan, sudah. Sudah karena saya datang jeret, saya lihat di detikan qomat itu kurang cuma sekitar 40 detik, tidak sampai 1 menit pokoknya. Maka saya cepet-cepet saya masuk ke dalam, saya masuk mihrab, sudah qomat, sholat, jeret. Masjid rame, bis, parkir, mulai gerada, geruduk, tempat wudhu, kamar mandi. Rakaat kedua Pak. Lu Allah. Saya mikir iki lek ana wong telepon HP ku murup ketok iki. Allahu Akbar. Itu rencana baca Al-Ghasyiyah karena rakaat pertama Al-A'la tadi. Ganti kulhu Pak. Allah Akbar. Langsung kulhu. Ini kalau Al-A'la apa selesai Al-Ghasyiyah, wah murup temenan HP ku iki ilang. Kulhu itu pun kalau boleh dikosor itu. Astagfirullah. Dan itu kerasa Pak. Terasa betul bahwa sholat khusyuk itu nampaknya dari kita sama Allah sudah dicabut. Antum tahu Urwah bin Zubair? Tahu kan ceritanya? Ketika kakinya kena penyakit namanya penyakit akilah. Akilah itu kalau kita yang mungkin loh ya, seperti penyakit gula yang kalau tidak diamputasi dia bakal naik. Kira-kira seperti itu. Maka kata dokter, labud an-naqta' rijlak. Kami potong kaki kamu. Terus sama dokternya dikasih 1 gelas berisi apa? Khomer. Dimana khomer itu bikin dia tidak sadar, nanti kalau dipotong sedikit meringankan. Apa kata Urwah? Udhibu akli alladhi manahullahu li. Saya ilangin akal saya. Yang akal itu Allah kasih buat saya ingat sama Allah. Di waktu genting begini. Olah kata Urwah. Ini waktu genting saya perlu ingat sama Allah. Kata dokter terus gimana? Terus gini aja. Saya tak sholat. Kalau saya masuk di dalam sholat saya, artinya masuk itu khusyuk mungkin kalau bahasa kita ya. Kamu lihat aja kalau saya mulai nampak khusyuk, faqta'u rijli, keton. Dan itu Pak di dalam ilmu hipnoterapi ada. Buka Google kalau tidak percaya. Jadi menjadikan seseorang itu pikirannya teralihkan dari rasa sakit. Itu ada. Nah kalau zamannya Urwah ini Pak, ketika dia sudah ingat sama Allah, itu semua rasa sakit hilang. Antum tahu perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ketika dikasih buah, suruh potong, instruksinya apa? Kalau Yusuf keluar, potong. Sudah, Yusuf keluar. Istri raja bilang apa? Potong. Apa yang mereka lakukan? Kabbarna wa qatta'na aydiyahunna. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Cuma ngelihat wong ganteng. Bukan saya tapi wongnya, coba kaget. Ngelihat makhluk Allah yang tertampan, separuh keindahan dunia dikasih buat Nabi Yusuf. Itu tangan teriris, terasa enggak? Enggak. Padahal normalnya terasa apa enggak? Terbius dia, karena pikirannya teralihkan. Nah, maka kalau orang itu sudah terhalangi dari merasakan nikmatnya sholat, itu dia sama Allah sedang diazab. Cepet-cepet sadar, cepet-cepet tobat. Yang ke 5, mahrum min zikrillah. Lisannya Pak nganggur tapi gak iso zikir. Nganggur, ngelamun, mancing, atau ya amalan seperti itu kan seharusnya amalan mancing itu kan zikir mudah ya kan? Karena orang mancing itu kan katanya tidak boleh rame, nanti khawatir ikannya. Saya mikir-mikir, krungu apa ora iwak iki? Saya pernah dimarahin teman saya mancing Mbak bertiga SD kelas 4. Wahing saya, bujuk baca. Rapi aja lu. Saya pikir ngawur. Lo bersin, ya apa ngempet.
Ketika iwak yang ngalir pindah tempat akhirnya, tetap gak oleh yon. Ya pancet. Nah orang mancing itu kan sebenarnya dia tenang. Untuk zikir sangat memungkinkan. Tapi ketika dalam keadaan memungkinkan zikir, tapi lisan itu nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang dibilang apa? Al-baqiyatus sholihat. Amalan terbaik, simpenan akhirat terbaik. Nggak bisa. Tapi jerone hati mikir, aku kepingin zikir. Tapi kok lisan sepertinya keluh, itu antum diadab sama Allah. Kenapa? Karena orang yang oleh Allah diadab la yataladzat bidzikrillah. Dia tidak bisa merasakan lezatnya zikir. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang kalau Anda tidak masuk surga dunia, surga akhirat Anda tidak akan masuk. Ditanya, wa ma jannatud dunya? Terus surganya dunia apa? Zikrullahi ta'ala. Apa? Zikir. Kalau zikir tidak kerasa enak, bahkan kok angel. Tapi terus di lisan itu terngiang-ngiang, ojo dibanding-banding ke yo mesti kalah terus itu otomatis keluar. Lagu-lagu yang apalagi ada satunya itu apa? Joko Tingkir. Nah ini. Jadi coba untuk sesuatu, kita tidak ngomong dosa ya. Untuk sesuatu yang tidak manfaat bisa. Tapi untuk yang manfaat buat akhiratnya dia terhalangi. Itu sedang diadab. Kalau Anda menganggap itu biasa saja, berarti Anda sedang diadab dalam keadaan Anda tidak terasa. Ustadz apa dalilnya? Dengerin. Dalam surat Al-Qasas. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti, ojo dieloi. Tidak usah pertanyaan Pak Gatot ya, lanjutin aja ya. Jangan kamu ikuti siapa? Man aghfalna qalbahu. Jadi ingat ya, yang bikin hati kita tidak bisa zikir itu bukan karena lidah kita kaku, enggak. Tapi Allah mengatakan kamu tidak pantas zikir. Maka sama Allah hati kita dipalingkan. Wala tuti' man aghfalna. Aghfalna itu fa'ilnya siapa? Dhamir nahnu. Nahnu di situ siapa? Kami. Kaminya siapa? Allah. Berarti yang bikin hati lalai siapa? Allah. Dalam tanda kutip ya, dia fahami dengan baik. Bukan, oh berarti saya lalai karena Allah. Allah ngau loh. Tidak. Tapi apa? Allah melihat Anda tidak pantas. Kalau sudah tidak bisa zikir, karena Allah palingkan kita dari zikir, apa yang terjadi? Wattaba'a hawahu. Dia akan terus diperbudak oleh apa? Hawa nafsu. Tidak punya rem. Wa kana amruhu furuta. Urusannya dia kacau semua. Itu diazab sama Allah. Kenapa? Allah melihat kita tidak pantas zikir. Ibu-ibu, kemarin dengar enggak Bu ceritanya Hajah siapa? Mas Lama siapa? Yang meninggal di Jakarta ketika baca Al-Qur'an itu? Hajah. Iya, Mas Lama apa siapa namanya itu ya? Bayangin Bu, dengerin Bu. Coba kita hitung kenikmatan beliau ketika meninggal. Nikmat nomor 1, pasti punya wudhu. Karena dia bermadhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i tidak boleh ngaji kalau tidak punya wudhu. Nomor 2, pakaiannya rapi bersih, nutup aurat sempurna. Nomor 3, dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Nomor 3, tempatnya di mana? Masjid. Nomor 5, dikumpuli siapa ketika meninggal? Orang-orang baik. Nomor 6, ngerepotin anak cucu enggak untuk ngerawat dia ketika sakit? Enggak. Nomor 7, katakan. Bayangin, sekiranya itu meninggalnya katakan sakit. Berapa detik?
Sementara ada orang yang tersiksa sampai sekian jam. Coba, kenapa begitu? Lisannya tidak Allah haramkan dari zikir. Lisannya tidak Allah haramkan dari zikir. Maka mohon maaf sekali, terlepas cocok, tidak cocok. Nggih? Ini pilihan masing-masing. Kalau katakan amalan itu dianggap bid'ah, para ulama bilang apa? Sebab terbesar su'ul khatimah itu mengamalkan bid'ah. Lah ini malah husnul khatimah. Siapa berani ngomong kalau beliau su'ul khatimah? Siapa berani bilang coba? Pas baca wa ilahukum ilahu wahid. Coba. Ayo. Kenapa? Dibangun mulai awal. Bangunnya bagaimana? Dirintis, ditoto. Seperti boto itu loh. Siji. Pas ketemu terakhir, pas karya naik. Coba Pak. Wa ilahukum ilahu wahid. Mukanya seger. Kelihatan orang tidak suka nggosipin tetangga yang suaminya sudah tidak pulang 4 bulan. Bu ya. Lah kalau baru suami tetangga tidak pulang 3 hari dipanas-panasi. Rabi mana lu? Tilpunen mbak, paranono. Lo cok meneng to mbak. Saiki wong wedok gak lego bodoh-bodoh mbak, kudu pinter. Wong lanang saiki ngawur lho mbak. Hati-hati bu, nanti meninggalnya susulan bojomu. Na'udzubillah. Diharamkan dari apa? Zikir. Sekarang yang keberapa? 6. Dha'ifun amama syahwat. Orang ini diambang-ambingkan oleh nafsu syahwat. Saya kasih cerita. Anda punya Instagram enggak? Punya Instagram? Jujur, punya ya? Sudah follow? Punya Instagram. Instagram itu Pak, niat gak niat, mesti nyantol foto sih gak kena. Iya apa enggak? Ketika nyantol foto sih gak kena dan pandangan Anda tertuju ke situ dan berhenti di situ, itu maka Anda sedang diazab sama Allah untuk Anda diombang-ambingkan syahwat, dijajah sama syahwat. Dijajah Anda. Sementara orang yang kuat, ada gangguan, dia bisa melewati. Maka Rasul bilang orang kuat itu bukan yang menang gelut kan, tapi yang mampu menahan apa? Diri ketika sedang marah. Maka kalau ada gambar seperti itu, Anda katakan alang ini tok lewat. Anda menang, Anda sama Allah disayang. Tapi kalau ada gambar begitu, mandek, seret. Ngerti? Apa? Saya guyu-guyu ini pelaku. Nggak mungkin bisa ketawa kalau nggak pelaku. Astagfirullah. Dijajah sama syahwat. Dijajah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahu enggak kamu orang-orang yang hawa nafsu itu menjadi tuhannya dia? Ngerti enggak maksudnya apa? Dia menjadikan hawa nafsu itu imamnya dia. Kepingin iki, set. Kepingin itu, set. Kepingin ini, set. Nggak punya rem. Itu tanda sama Allah diazab. Repotnya sudah diazab sama Allah dikasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Internet lancar, rumah kosong, istri enggak gampang kepo. Itu dikasih fasilitas sama Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu semakin tenggelam dalam akhirnya tidak iso balik. Orang kalau kesasar Pak, kesasarnya baru 1 kilo. Masjid Ar-Royan mana? Kesasarnya ke sana 1 kilo. Orang masih ingat. Oh kelewatan Pak, balik sekitar 1 kilo. Tapi kalau 500 kilo, Ar-Royan mana? Ditunjukkan Ar-Royan tapi Ar-Royan yang lain. Kenapa? Kesasar, wes kadung. Atau Anda pengen balik, tidak ada jalan sudah. Maka orang itu akan menjadi baik. Apa itu? Barang siapa? Wa idza fa'alu fahishatan. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu apa? Maaf ya, fahisyah itu
5 menit lagi, tutup. Jadi mohon maaf ya, malam ini tidak ada tanya jawab ya. Fahisha itu fi ra'siha az-zina. Pentolannya apa? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu zina. Kenapa dibilang fahisha? Bukan cuma zina toh, lan sak pituruti. Yo zina, yo khomer, dia semua yang menghiasi zina itu namanya apa? Fahisha. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman, menghardik orang tua, membohongi keluarga segala macam. Apa Allah katakan? Dzakarullah. Langsung ingat sama Allah, itu rahmat. Tapi kalau kemudian melakukan kemaksiatan, tidak ingat sama Allah. Bagaimana caranya? Sama Allah dia dikasih fasilitas supaya dia tidak ingat sama Allah. Lancar, pengen zina, duwe ono. Banyak orang dapat rahmat itu ketika na'udzubillah ya Allah, Allahumma sallimna ya Rabb. Semoga Allah menyelamatkan kita. Itu terselamatkan dari zina gara-gara tidak punya uang saja. Ada enggak? Ada enggak? Jujur. Coba duwe-duwe, beli dia. Allah rahmati dia dengan tidak dikasih uang. Sementara ada orang yang Allah kasih uang, Allah kasih tempat, Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu, Allah kasih peluang, dilakukan. Ini hati-hati. Ini sama Allah dilancarkan. Dia diombang-ambingkan di depan hawa nafsu. Dia menjadikan hawa nafsu itu imamnya dia. Hawa nafsu pergi kemana dia ikut ke situ. Ini kalau tidak cepat-cepat sadar Pak, bahaya. Kenapa? Anda sedang diazab tapi Anda tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Sama Allah dilulu. Ketujuh, hatinya dipenuhi dengan makhluk, lupa kepada Khalik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, fa inna dzikral makhluk dawa'uhu zikrullah. Ingat makhluk itu penyakit, obatnya ingat sama Allah. Anda Pak, kalau dalam 24 jam luwe akeh iling tokone timbang ibadai, itu Anda sakit. Dalam 24 jam lebih banyak memikirkan bisnisnya, jadi waktunya itu lebih banyak untuk bisnis dibanding mikir akhirat, sakit. Tapi terasa kalau sakit? Enggak. Anda lihat, ini bukan aib, bukan apa? Bukan aib, boleh, tidak apa-apa. Dan kalau tujuannya baik, ibadah. Lihat teman-teman kita yang mengadakan pelatihan bisnis ini, pelatihan bisnis itu, catering pengusaha ini, catering pengusaha itu, di hotel ini 2 hari, di hotel itu sekian malam. Ada? Ada. Bayangin, hanya untuk dunia, dia rela menghabiskan waktu bermalam-malam untuk fokus dunia. Kalau tujuannya bukan untuk akhirat, maka sakit dia. Maka mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat siapa? Allah. Itulah kenapa man jalasa majlisan lam yadhkurillaha fihi fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain, lam yusalla alai. Orang yang duduk di suatu majelis, apapun majelisnya, ternyata di majelis itu tidak ada zikirnya, tidak ada sholawat nabinya, maka majelis itu mandul. Mandul artinya apa? Tidak membawa kebaikan untuk akhirat. Terakhir, penutup apa? Hatinya, pikirannya disibukkan dengan dunia, dilalaikan dari akhirat. Itu diazab tapi tidak keroso. Coba lihat berapa banyak orang yang kalau rapat kuat sampai 6 jam. Dengerin pengajian baru 40 menitan kira-kira. Wes micet. Kemudian apa? Kretak-kretek, meripat mulai blereng. Coba. Tapi ketika rapat fokus. Bahkan kalau rapat tidak di kantor, supaya fokus kita rapatnya di warung Zam-Zam. Sampai sana tidak jadi rapat.
eker-ekeran makanan. Ojo gurami, gak enak gurami. Oh, ayam sing enak. Ngawur. Sego goreng top. Lu gak iso. 4 jam hanya untuk urusan daftar menu. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, yang terakhir apa? Orang itu pikirannya Allah sibukkan dengan dunia. Jadi ingat loh ya, dunia itu ndak mesti anugerah. Bisa jadi dia musibah. Sekarang pertanyaannya begini, Ustadz. Saya sibuk kerja, tapi saya dengerin pengajiannya lewat YouTube, lewat TV Madani, lewat radio-radio dakwah, lumayan. Dibilang cukup, ya sebenarnya enggak. Tapi kalau ngomong daripada tidak, itu ya lumayan. Kalau ngomongnya daripada tidak. Tapi kalau ngomong ideal, hati-hati. Sekedar seimbang saja antara dunia dan akhirat itu salah kok. Sekedar apa? Seimbang. Seharusnya porsi untuk akhirat lebih besar. Antum tahu enggak? Khalid bin Walid itu ngelihat pedangnya dikeluarin dari sarungnya, seret. Dilihat sama Khalid. Terus mukanya merah Khalid ini. Teman-temannya kaget. Waduh, awas minggir. Khalid marah. Terus Khalid bilang apa? Ya Saif, syagaltani anil Quran. Pedang, katanya Khalid tadi, kamu bikin saya sibuk dengan kamu, akhirnya saya tidak baca Quran. Padahal kesibukan Khalid dengan pedangnya untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan la ilaha. Tapi karena dia merasa, mosok gara-gara ini saya tidak baca Quran. Nah sekarang Pak, kalau ngomong ideal, ya seharusnya Anda lihat prioritas hidup Anda. Maka orang itu kan bukan tidak ada waktu untuk ngaji, bukan tidak ada waktu datang ke Ar-Royan untuk KJM, bukan. Salah prioritas. Kalau prioritasnya akhirat, mesti akan dia sempatkan. Tapi kalau prioritasnya dunia, ya akhirat sebagai sampingan. Tapi insya Allah kalaupun memang itu sudah Anda maksimalkan, betul-betul dengerin serius, Anda catat, Anda amalkan walaupun lewat TV, insya Allah cukup. Tapi kurang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf sekali ya karena terlalu panjang, jadi tidak ada tanya jawab untuk malam hari ini Pak Gatut ya. Atau monggo terserah panjenengan saja. Nggih. Iya silakan. Baik, jazakumullah khair. Kita berdoa kepada Allah semoga kajian kita di malam hari ini betul-betul mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Siapapun yang datang di antara kita di majelis ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube ataupun Madani TV yang Allah uji dengan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma amin. Siapapun di antara kita yang hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube ataupun televisi Madani yang kemudian dia memiliki cita-cita, harapan dan keinginan, dan apabila itu mendatangkan kebaikan, semoga oleh Allah harapan dan keinginannya dimudahkan. Amin. Dan siapapun di antara kita yang menyaksikan, yang hadir di tengah-tengah kita, yang kemudian memiliki rumah tangga, kita berdoa kepada Allah Zat yang maha mulia, yang maha tinggi, agar Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah selamatkan rumah tangganya dari gempuran fitnah. Allah jadikan anak-anaknya salihin dan salihat. Dan siapapun yang hadir di antara kita yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang kemudian Allah uji dia dengan lilitan hutang. Kita berdoa kepada Allah yang maha kaya, yang maha mampu, agar Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Dan siapapun di antara kita yang sedang tertatih-tatih berusaha untuk istiqomah di atas jalan sunnah,
Semoga Allah berikan kemudahan dia untuk mencapai keistiqomahan, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diridhai oleh Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada candaan yang kurang berkenan, apabila ada ucapan-ucapan yang keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.